Shalom saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat saudara. Meskipun ibadah kali ini kita ada di rumah, tapi tidak menurunkan semangat Natal kita. Amin saudara. Karena kita percaya Natal bukan sekedar perayaan yang mewah, tapi lebih daripada itu kita merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa kita. Amin. Selamanya Kau tetap Allah Tuhan. Kau sungguh Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, Kau telah lahir Tuhan, rela menjadi manusia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai
Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Bapa. Bapak, persiapkan hati kami, pikiran kami Bapak, untuk kami dapat beribadah Tuhan saat ini Bapak. Dimanapun kami berada Bapak, pencurahan-Mu Tuhan Yesus atas kami Tuhan tetap nyata Bapak. Persiapkan Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ibadah kita dari awal, pertengahan, pada akhirnya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita merayakan ibadah Natal. Mari kita nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Dan nama Tuhan terus memuliakan. Haleluya. Dari pulau dan benua kita mendengar nama Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan in excelsis Deo. In excelsis Deo. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus dalam ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja dunia. Glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 27 berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita tidak perlu takut saudara, karena ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Kaulah harapan. Haleluya. Kami tahu Bapak, saat ini kami masih berdiri, saat ini kami masih ada di dunia ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Bapak, tapi karena benar kami dapat kekuatan dari Engkau Tuhan, untuk jalani setiap hari-hari kami. Tuhan,
hambanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk dapat beribadah ya Tuhan, dan juga untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapak yang Maha Kasih, biarlah kiranya Tuhan mengurapi apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, sehingga sungguh ya Tuhan merupakan isi hati-Mu ya Bapak. Kuduskan hamba-Mu, jadikan saluran air hidup-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Natal kali ini berbeda dari biasanya ya. Tahun ini kita merayakan Natal dalam kondisi yang tidak normal. Mungkin banyak di antara kita yang sedih karena tidak bisa merayakan Natal dengan bertatap muka, tapi hanya lewat virtual saja. Tidak ada perayaan yang meriah dan megah, tidak dapat temu kangen, tidak ada cipika-cipiki, tidak ada canda tawa. Namun demikian, biarlah kondisi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Dengan cara apapun kita merayakan Natal, tidak akan meniadakan makna Natal itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengambil renungan Natal dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya, Lukas 1 ayat 26 dan 27 terlebih dahulu. Lukas 1 ayat 26 dan 27. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Kalau kita dari tahun ke tahun membaca ayat ini, pasti kita sudah sangat familiar dan hafal ya. Ada apa sebetulnya dengan Maria ini? Ya. Maria adalah penduduk kota Nazaret, kota kecil yang tidak terkenal. Maria gadis muda belia, bukan dari golongan ningrat atau kerajaan. Dia hanya rakyat jelata yang hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan, dan tidak diperhitungkan oleh para tetangganya. Namun dia hidup dalam kekudusan. Gadis yang takut akan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada seorang gadis muda belia sederhana ini, yaitu Maria. Hal ini dinyatakan dengan terus terang oleh Gabriel melalui salamnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu ada di ayat yang ke-28 ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bertemu dengan malaikat Gabriel bukanlah kejadian yang biasa dialami oleh seorang Yahudi, apalagi seorang wanita dan muda dan sederhana pula ya, yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan memilih seorang yang tidak diperhitungkan untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Kita baca dalam ayat ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mengapa Maria begitu terkejut ya ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan? Dia begitu takut ya. Karena pada saat itu orang biasa akan sangat takut berjumpa dengan malaikat, karena pasti dia akan mati. Karena manusia dalam keberdosaannya tidak layak berjumpa dengan malaikat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga manusia pada zaman itu tidak lazim berjumpa dengan malaikat ya. Dan di ayat yang ke-31 sampai 33 di sini dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Di sini dikatakan bahwa Maria akan mengandung seorang bayi, ya, bayi laki-laki, dan sudah diceritakan bagaimana nanti bayi itu akan seperti apa, ya. Dia akan menjadi besar katanya, ya, dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Luar biasa sekali, ya. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Berarti dia akan menjadi seorang raja, ya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya kerajaan surga yang kekal. Artinya Maria akan mengandung seorang yang bukan orang biasa-biasa, tetapi orang yang sangat istimewa. Karena dia akan besar, menjadi besar, akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan akan dikaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya, akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Artinya tidak berkesudahan, ya. Kerajaannya itu kekal, tidak berkesudahan. Ini sungguh peristiwa yang tidak terduga dan sangat menakjubkan bagi Maria. Dan di ayat ke-34 dikatakan di sini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa ia akan mengandung, pertanyaan spontan Maria menunjukkan kekejutannya, ya. Karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan akan hidup serumah dengan Yusuf tunangannya. Nah, dalam budaya orang Yahudi, pertunangan merupakan tahap pertama perkawinan. Dan dalam tahap ini, mas kawin sudah dibayar kepada perempuan, ya. Dan mereka sudah sah menjadi suami istri. Meski mereka sudah sah menjadi suami istri, tapi mempelai perempuan masih tinggal di rumah orang tuanya selama 1 tahun. Nah, pertunangan ini hanya bisa dibatalkan melalui proses perceraian. Maria berpikir bagaimana mungkin ia dapat melahirkan tanpa bersuami. Maria memikirkan akibat sosial yang akan dialaminya karena peristiwa itu. Ia akan dibuang, diasingkan dari keluarga, dan menurut adat orang Yahudi, ia akan dirajam sampai mati. Dan bayangan itu begitu menakutkan untuk Maria, ya. Dan dia begitu bingung apa yang harus dia lakukan. Tetapi di dalam ayat ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Ya, luar biasa sekali. Malaikat Tuhan menghiburkan kepada Maria, ya. Dan di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria ketika bertanya-tanya dalam hatinya, malaikat Tuhan langsung menjawab, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun itu bisa terjadi, sekalipun belum bersuami, ya. Dan di ayat yang ke-38 setelah Maria mendengarkan kata malaikat itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Meskipun hal ini demikian berat bagi Maria, namun Maria berserah dan menerima kehendak dan rencana Tuhan yang sulit itu. Karena imannya yang besar kepada Tuhan, Maria rela mempercayakan perjalanan hidupnya kepada rencana Tuhan. Betapapun drastisnya rencana itu, dan yang pasti akan menyebabkan perubahan yang besar dalam kehidupannya. Namun dalam situasi yang sesulit ini, Maria masih bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, itu dikatakan di dalam ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, dapat dibayangkan saudara, jika hal itu terjadi kepada kita, apakah kita akan setaat dan seberserah itu kepada Tuhan? Jika sudah menyangkut harga diri dan nyawa, apakah kita akan tetap berserah pada kehendak Tuhan? Saya tahu ini ada hal yang sangat dilematis, tidak mudah diputuskan, bukan? Mungkin di saat-saat kita tidak
mengalami hal yang dilematis, kita akan dengan sangat mudah berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Akan tetapi jika kita mengalami pergumulan, masalah yang berat, kesusahan, kesulitan, dan penderitaan, apakah kita masih akan dapat berkata dengan lantang, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan? Maria, perempuan muda belia, yang sederhana, memiliki keberanian untuk mempercayakan hidup dan matinya kepada Tuhan. Hanya orang yang memahami tentang kedaulatan Allah saja yang mampu berkata dengan kesadaran, jadilah kehendak-Mu. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu tokoh lagi yang dalam pergumulannya yang sangat berat berani berkata, jadilah kehendak-Mu. Siapakah dia? Dialah Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri ketika ia bergumul dengan keinginan kemanusiaannya di Taman Getsemani, dia begitu berat menghadapi tantangan itu. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus memiliki ketakutan yang sama dengan kita. Jangan kita pikir bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia bisa seperti Superman yang tidak memiliki ketakutan sama sekali terhadap apapun. Diceritakan bahwa Yesus sangat takut sampai peluhnya menetes menjadi seperti titik-titik darah. Di sini kita bisa melihat bahwa sebagai Tuhan, dia tahu bahwa dia harus menjalani penderitaan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Akan tetapi sebagai manusia yang punya daging dan bisa merasakan sakit, kalau boleh, ia menolaknya. Artinya, menuruti kehendak Tuhan itu seringkali tidak nyaman sama sekali, saudara. Karena harus menyalipkan keinginan-keinginan kita, mengesampingkan keinginan-keinginan kita, mengesampingkan pikiran-pikiran kita yang menurut kita benar. Untuk mau menuruti kehendak Tuhan, kita harus benar-benar memahami tentang kedaulatan Tuhan yang absolut. Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, maupun juga di surga. Jika kita tidak memahami tentang kedaulatan Tuhan, maka kita akan selalu berbantah dengan Tuhan. Karena seringkali keinginan-keinginan kita itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan selalu berkaitan dengan hal-hal yang rohani dan yang bernilai kekal. Sedangkan keinginan-keinginan manusia seringkali berkaitan dengan hal-hal yang duniawi di kesementaraan ini. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan memahami kedaulatan Tuhan, maka kita tidak akan takut lagi. Karena yakin semua yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, saya juga ingat satu tokoh lagi, saudara, yang mengalami peristiwa yang sangat luar biasa di dalam peristiwa kelahiran Yesus ini, yaitu gembala-gembala. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 11 ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Di ayat-ayat Lukas 2 ayat 8 sampai 11 ini, Bapak Ibu Saudara, malaikat tidak diutus kepada imam kepala atau tua-tua ya, tetapi justru malaikat diutus kepada sekelompok gembala yang sederhana yang sedang mengembalakan kawanan ternaknya di waktu malam. Ya. Ketika malaikat Tuhan tiba-tiba berdiri di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, mereka sangat ketakutan. Seperti halnya Maria yang takut mendengar salam dari malaikat Tuhan, demikian juga para gembala-gembala ini sangat ketakutan melihat malaikat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan berdiri di dekat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik Maria maupun para gembala, mereka semua takut mati karena keberadaan mereka sebagai manusia berdosa. Sebagai manusia berdosa yang memandang kemuliaan malaikat Tuhan yang sangat bersinar, mereka takut mati, saudara.
Hal ini membuat mereka sangat ketakutan dan mati terpana, seperti ketakutan menghadapi kabar buruk, saudara. Namun, malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab malaikat Tuhan datang bukan membawa kabar buruk, tetapi kabar sukacita yang luar biasa, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan kabar sukacita ini bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk seluruh bangsa di muka bumi ini dan sampai kepada kita saat ini. Nah, kalau Maria dan para gembala takut mendengar berita dari malaikat Tuhan, karena mereka takut akan kabar buruk yang menimpa mereka, akan tetapi ternyata bukan kabar buruk, saudara, yang mereka terima, melainkan kabar sukacita. Karena ada seorang raja yang lahir yang akan membebaskan umatnya, bukan dari penjajahan manusia atau bangsa lain, tapi dari penjajahan dosa. Ini adalah kabar gembira yang sungguh luar biasa. Seorang juru selamat yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini telah datang ke dunia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peristiwa yang terjadi sebelum malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat yang sama ini telah mendatangi Imam Sakaria, ya. Di dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 13, di situ diceritakan, saya bacakannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Di sini Imam Sakaria yang tugasnya adalah membakar ukupan, ya. Setiap dia datang kepada Tuhan membakar ukupan, menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan, memintakan ampun dosa kepada Tuhan, dan pastinya hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Itu saja dia takut berjumpa dengan malaikat Tuhan, ya. Yang hubungannya begitu dekat sekali dengan Tuhan, dia takut ketika didatangi oleh malaikat Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, betapa mulianya malaikat Tuhan itu, sehingga sekelas iman saja takut bila berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ternyata malaikat itu bukan membawa kabar buruk, tetapi membawa kabar sukacita pada Sakaria, ya. Justru inilah harapan yang ditunggu-tunggu selama berpuluh tahun oleh Sakaria untuk mendapatkan seorang anak yang diidam-idamkan. Malaikat itu menyampaikan kabar bahwa Sakaria akan dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu seorang Yohanes Pembaptis, yang kelak akan mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Sebetulnya baik Sakaria, Maria, atau para gembala memiliki ketakutan yang sama, yaitu takut mati, saudara. Akan tetapi pada kenyataannya malaikat Tuhan itu membawa kejutan, kabar sukacita yang menakjubkan bagi mereka semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita umat Tuhan. Jika malaikat Tuhan datang kepada kita, mungkin lewat firman-Nya yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, atau juga mungkin dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita, jangan takut, saudara. Karena Tuhan sedang ingin menunjukkan kemuliaan-Nya dan memberikan kebahagiaan kepada kita yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Apakah saat ini kita sedang didatangi dalam tanda kutip oleh malaikat Tuhan dengan cara yang tidak terduga? Mungkin kita sedang didatangi oleh pergumulan-pergumulan kehidupan yang benar-benar di luar dugaan, dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Maka inilah saatnya kita mengarahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Percayakanlah seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Akhir-akhir ini, pandemi ini seolah-olah sangat menakutkan kita semua, ya. Jikalau pada bulan Maret yang lalu, pandemi yang gelombang pertama itu saja sudah menakutkan, saudara, sekarang gelombang kedua katanya lebih ganas lagi virus COVID-19 ini. Sehingga kita seolah-olah dibayangi oleh kematian, ya. Kalau saya setiap hari mendengarkan berita, pasti ada teman, saudara,
teman pelayanan ya, pasti ada yang meninggal hampir tiap hari saudara. Akan tetapi sesungguhnya Tuhan sedang akan menampakkan kemuliaannya kepada kita. Kita semua umat percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam ketakutan, tapi Dia ingin hidup kita dalam damai sejahtera selalu saudara. Tidak peduli kondisi kita seperti apa saat ini, tapi yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menunjukkan kemuliaannya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Tentunya dengan cara Tuhan saudara. Cara Tuhan tidak terduga, tapi pertolongannya pasti tepat waktu saudara. Saudara, berserah pada kedaulatan dan ketetapan Tuhan adalah hal yang paling utama yang dapat membuat kita tidak takut melewati masa-masa sulit ini. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita dan damai sejahtera menjadi jawaban bagi kita semua saudara. Saudara, di akhir daripada tahun yang menjelang akhir tahun ini, biarlah kita mengintrospeksi diri saudara. Apakah yang sudah kita lakukan buat Tuhan ya? Pergumulan apa yang sedang kita alami sekarang, biarlah kita berpaut kepada Tuhan saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita. Kalau sudah seperti ini, kita harus berharap kepada Tuhan ya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, berjumpa dengan siapapun kita, tetap kita harus berlindung kepada perlindungan Tuhan, karena Dialah kota benteng kita. Selamat merayakan hari Natal Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau sudah memberikan peneguhan pada hari ini Tuhan, pada hari peringatan kelahiran-Mu ya Bapa. Engkau sudah berkata bahwa kepada setiap umat-Mu jangan takut ya Tuhan. Engkau sudah berkata kepada Maria, kepada Zakaria, kepada para gembala, bahwa mereka jangan takut. Dan Engkau juga berkata saat ini kepada kami semua, jangan takut ya Tuhan. Tuhan, kami pegang akan firman-Mu. Kami tidak akan takut ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang luar biasa, kuasa-Mu luar biasa ya Tuhan. Engkau maha kuasa, Engkau maha mengetahui, Engkau yang memelihara seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami berpegang dan bertaut hanya kepada Engkau saja. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Natal kali ini Tuhan sungguh-sungguh dapat sangat bermakna buat kami semua, bahwa Kristus datang membawa damai sejahtera buat kami. Dan ketika damai sejahtera itu ada dalam hati kami, ketakutan akan sirna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami semua untuk dapat tetap melangkah melewati masa-masa sulit bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Telkomsel pukul 19 sampai dengan pukul 21. Dan pada hari Minggu selama bulan Desember 2020, jemaat ibadah di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah secara online. Doa syafaat saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBI Sasana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas kebaikan dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman dari kami, terima kasih, dan selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.